Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musahbihil wal ikram ya wal jalila wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanil nabil karim. Idinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu fin kitabika. Ya mutahirin wal mujahidin amma ba'du wa ibadullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah insyaallah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dalam channel Buya Pasaman Timur dalam rangka tolabul ilmi, dalam rangka menuntaskan segala persoalan rohani kita yang belum afdol dan mabrur, kiranya bersosialisasi kepada hakikatnya Allah dalam ibadah. Bersalam kita dan berselawat kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya dengan mengkalamkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Insyaallah pada waktu dan kesempatan baik ini kita akan membawakan muzakarah bersama grup 1 jemaah bimbingan dan binaan pada channel YouTube Buya Pasaman Timur dalam majelis zikir Ma'rifatullah Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah Jakarta. Insyaallah malam ini kita akan bermuzakarah, bersilaturahim dan silaturahmi dengan jemaah-jemaah di grup 1 di bawah pimpinan Pak Ridho Rahman. Insyaallah mari kita sama-sama menyaksikan, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil, ada faedah-faedah yang bisa disimak dan menjadi suatu pedoman dan pembelajaran untuk mencari berkah dunia dan akhirat, lahir dan batin. Baik para hadirin, para penonton sekalian dimanapun berada, saudara-saudaraku semuanya seiman, kita mulai bermuzakarah seperti biasa dalam judul hakikat daripada sifat tafakur. Apa sih yang dikatakan adab-adab tafakur tersebut? Karena kita menjalankan tafakur ini kalau tidak ada makom adabnya, ini pekerjaan syariat sudah bertentangan dengan hakikat. Dan disinilah putus hidayah dan karomahnya. Baik, akan kita sampaikan nanti di tausiah muzakarah ini. Insyaallah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jemaah, kita berhadapan sekarang dengan jemaah grup 1. Insyaallah termonitor dari 3 layar, televisi, laptop dan HP. Insyaallah mudah-mudahan mempermudah operasional pengajian. Insyaallah. Ketika kita melaksanakan suatu perbuatan itu, katakanlah kita di dalam kerja bakti atau apa,
berhadapan ketua daripada grup 1 sedang mengadakan arahan. Tidak apa-apa, kita simak sebentar. Ini asik juga pengarahan wawasan dari grup 1-nya, ketuanya, ketua grup 1 Bapak Ridho Rahman. Tidak ada diri kita, yang ada Itu para jemaah sekalian. Ya, ada gangguan sinyal sebentar. Kita menunggu stabil daripada sinyal sebentar. sinyal. Ya, insya Allah. Oh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada jemaah semuanya. Waalaikumsalam. Insyaallah sehat semuanya. Alhamdulillah. Sehat. Iya, memang sinyal agak terganggu ini, tapi tidak apa-apalah, kita tetap beribadah meskipun dalam gangguan sinyal yang kurang stabil. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul mu'adal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanil nabil karim ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi fin jalalika wa innahu fin kitabika ya wa tahirin wal mujahidin amma ba'du. Ibadullah wa itaqullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia limpahan rahmah dan hidayahnya. Serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan segala amanahnya, beramal dan beribadah dunia dan akhirat, zahir dan batin. Bersalam kita terhadap junjungan kita yang tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya dengan mengkalamkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Sebagaimana ajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang umat Muhammad itu ditandakan dengan dia melaksanakan tafakkur kepada Allah. Dalam hal ini saya akan membicarakan adab-adab duduk tafakkur
yang mungkin bagi sebahagian saudara-saudara kita menganggap ini hal yang biasa. Tetapi bagi Allah setiap pelanggaran daripada perbuatan perintahnya, Allah tetap mengatakan ini luar biasa. Nah, inilah yang membuat selama ini salah satu daripada perbuatan ibadah kita yang dikembalikan. Wa kullu min bi khairi ilmin ya'malu wa amalahu marudatul la tuhbalu. Kenapa beramal beribadah tanpa ilmu pengetahuan Allah kembalikan? Kenapa? Yang dikhawatirkan adalah tidak cocok perbuatan syariat dengan hakikatnya. Nah, kita ambil umpamanya zikir. Zikir itu dari segi duduk, itu tingkat zikir dengan tingkat duduk itu beda. Kalau tingkat zikirnya tidak cocok dengan makom duduknya, ini malaikat kalau dia bisa ketawa, dia sudah ketawa luar biasa cekikan dia. Ini orang bodoh apa gila? Nah, dari ini kita harus paham mana zikir tingkatnya yang duduknya, makomnya sama dengan zikirnya. Nah, salah satu umpamanya saya akan terangkan duduknya manusia itu ada 3 macam. Kalau ada duduk lebih dari 3 itu duduk-dudukan, bukan duduk beneran. Ya, jongkoknya jongkok apa itu yang di hutan itu. Tapi kalau yang duduknya manusia itu hanya 3. Ya. Pertama dikatakan dengan tafakkur. Nah, kita kaji tafakkur dulu. Kalau tafakkur ini wantafaraku wa ibadihi, tafakkur itu adalah bentuknya ibadah. Kalau tafakkur duduknya itu adalah duduk tahiyat akhir. Nah, tapi yang sifatnya ibadah, apa itu yang dikatakan tafakkur? Sesuatu yang kita inginkan tetapi kita bisa menikmati itu di saat kita menjalankan. Kita bisa menikmati rasa, kita bisa menikmati dari hawanya yang kita zikirkan, tapi sifatnya ibadah. Nah, ibadah ini bisa diterima oleh akal kita sehingga kita bisa menikmati. Seolah-olah kita ikut campur dalam zikir itu, merasakan hawa dingin. Waduh, kita menikmati. Kadangkala kita senyum sendiri sambil berzikir karena kita melihat suatu keindahan. Kadang-kadang kita menangis karena kita merasakan kesedihan. Itu tingkat tafakkur. Nah, kalau tafakkur ini duduknya tahiyat akhir, tidak boleh dipindah cara duduknya, tidak boleh bersila, tidak boleh duduk yang lain-lain. Nah, kalau umpamanya kita lagi sholat, ini kalau tafakkur ini biasanya tidak dikerjakan di masjid. Kenapa? Karena dia butuh waktu lama dalam perbuatan suatu ibadah yang khusyuk. Karena zikir itu kan menuju fana. Fana itu artinya lebur manusiawi, lahir insan bertuhan. Itu butuh waktu. Kalau kita di masjid, buru-buru orang kunci pintu masjid. Sekarang aja kita susah bedakan mana bioskop, mana masjid. Pintunya sama-sama dikunci kalau keluar. Istilah itikaf kita udah susah di masjid. Meskipun Allah perintahkan orang itu wajib beritikaf di masjid. Nah, tapi kita sekarang udah susah. Tapi baik kita kerjakan di rumah saja. Jadi begitu. Kita harus tahu kalau kita duduknya tahiyat akhir, itu namanya tafakkurnya, itu nama tafakkur tingkat ibadah. Zikir subhanallah, Allah, Allah, ya, Allah, apapun yang berbentuk ibadah. Dan boleh juga berbentuk tasbih, bertasbih. Kalau bertasbih kan beda sama berzikir. Kalau bertasbih itu berucap. Kita mengucapkan dengan mulut kita kedengaran sama telinga kita sendiri.
Nah, itu namanya bertasbih. Allah la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kita sendiri itu namanya bertasbih. Nah, tapi boleh masuk dalam tafakur. Nah, karena tafakur ini menerima zikir dan tasbih. Nah, duduknya adalah tahiyat akhir. Nah, yang kedua dinamakan dengan ibadah zikir ini tadzakur. Nah, tadzakur ini adalah ibadah ma'rifat. Ya, tajalinya ma'rifat. Jadi yang mengkaji-kaji wujud dan menjalankan wujud-wujud diri, menjalankan sifat-sifat hakikat yang berbentuk ma'rifat, itu dilaksanakan oleh tadzakur. Nah, tadzakur ini kita hanya menjalankan, tapi tidak ada hak untuk memasuki dengan niat apapun kecuali mengerjakan ilmu yang khusus diberikan oleh seorang guru kita. Kita laksanakan tadzakur karena untuk menjalankan makrifat. Nah, kalau menjalankan makrifat beda dengan kita berzikir. Kalau tadzakur bukan tafakur. Tadzakur ini ibadah, yaitu pencarian yang dilakukan oleh makrifat. Nah, nanti itu ada kan pelajaran-pelajarannya nanti bagaimana kita mencari ke tingkat bertajali kepada hu, bertajali lagi kepada hu, ha, ih. Nah, ini dilakukan pada makom zikir tadzakur. Tadzakur ini adabnya sama, tidak juga boleh bergerak pada zahirnya. Tapi kalau dia bergetar itu tidak ada masalah. Nah, karena setiap zikir makrifat itu pasti menghasilkan kodrat lahud namanya. Lahud itu getaran. Nah, jadi itu dilakukan, adab duduknya adalah tahiyat awal. Nah, kalau itu tadzakur itu duduknya tahiyat awal. Jadi makomnya adalah makom makrifat. Nah, kalau itu makom makrifat, bagi yang bertasbih, yang pakai surban, surbannya harus ditutup. Nah, dibikin segitiga. Nah, seperti surbannya Bagio tuh, ya. Bagio tuh, coba dipakan. Halo, Bagio. Coba kamu ginikan sorban kamu, tutup kepalamu dengan sorban itu, coba. Tutup, terus tutup, ke depan tutup. Nanti duduknya begitu. Jadi kita tidak boleh melihat apa yang dipandang di depan kita, harus tertutup banget menjadi makom, ya. Namanya mukomat. Itu namanya tadzakur. Tadzakur itu harus pakai surban dan surbannya ditutup habis ke depan. Tidak boleh dilihat, ada yang dilihat, tidak boleh melihat cahaya yang ada di depan kita. Kita harus benar-benar ditutup kepala kita sambil duduk tahiyat awal. Nah, begitu. Itu yang dinamakan dengan tadzakur. Nah, yang ketiga, duduk ibadah itu tingkat zikir lagi dinamakan takarub. Nah, takarub ini adalah zikir yang memperjalankan, menghadirkan. Nah, ini zikir tajali, memperjalankan, menghadirkan. Nah, ini mungkin sering dilakukan oleh zikir-zikir tingkat tauhid, ya. Tetapi dalam makom daripada tadzakur tadi itu duduknya uzlah. Uzlah itu adalah bersila. Itu duduknya uzlah namanya. Uzlah ini duduk taubatnya para nabi. Dulu nabi duduknya taubat. Begitu duduk ibadah para nabi. Nah, dia taubat dulu bersila. Itu uzlah namanya. Duduk taubat. Nah, kalau duduk yang tahiyat awal tahiyat akhir itu umat Muhammad enggak mungkin duduk dikerjakan oleh para nabi-nabi. Nah, kalau para nabi itu dia bersila. Nah, itu namanya uzlah. Nah, itu zikirnya takarub.
Nah, takarub itu menghadirkan batin ke dalam diri masuk dalam zat mengelam dalam batin wujud dalam sir. Nah, datang hal-hal yang seperti itu, menghadirkan batin wujud pada alam masuk ke dalam ini, menghadirkan dari kolbi ke dalam markubah naik ke dalam makni, diputar di dalam. Nah, setiap zikir yang menggerakkan dan yang mentajalikan itu namanya takharub. Nah, itu taqarrubut ilallah. Nah, taqarrubut ilallah ini orang dasarnya daripada orang muqarrabun. Muqarrabun ini orang yang mendekatkan diri dan bertajali dengan Allah, itu muqarrabun namanya. Maka dikatakan zikir ini takharub wa taqarrubun ilallah. Nah, orang yang memperjalankan dirinya kepada Allah. Nah, begitu. Jadi kalau kita tidak tahu beda-beda begini, itu kan kalau malaikat menyaksikan zikir itu kan dia jadi mencerca. Kalau ketawa mungkin malaikat nggak bisa ketawa, tapi setiap kesalahan dia mencerca. Mencerca ini ngeledek kalau bahasa kitanya Jakarta. Ya, mencemoohkan. Ya, mencemoohkan itu. Malu kita, ya kan? Kalau kita tidak tahu makom-makom duduk berzikir itu. Nah, jadi kalau seandainya kita ini Allah ijabah, kita menjadi seorang yang dihambakan sebagai walinya Allah. Kalau ada orang bercerita tentang zikirnya tidak bisa menghasilkan apa-apa dan dia tidak mendapatkan rasa, kalau kita tidak tahu rukun-rukun hakikat zikir begini, bagaimana kita mau benarin orang? Kita aja nggak tahu, ya kan? Bagaimana kita mau meluruskan orang? Giliran kita nanti mencoba salah, malaikatnya malah cicikan ketawa lagi, ya kan? Lah, gurunya aja nggak ngerti juga, ya kan gitu. Kenapa? Kan semua gerakan syariat ini adalah perbuatan dari hakikat yang dilakukan oleh syariat. Jadi dari sisi syariat maka dikatakan waz-zahiru 'alal batin. Bagaimana kita melihat zahir itu adalah penampakan yang batin. Dilihat malaikat batinnya zikir ini, dilihatnya daripada gerakannya duduknya begitu. Nah, ini namanya zikir salah kamar, ya enggak? Zikir salah makom. Nah, itu. Nah, ini malu kita ini kalau kita enggak paham mana zikir yang golongannya ibadah dinamakan tafakur, duduknya tahiyat akhir. Nah, yang setiap zikir yang bersifat kepada ma'rifat, nah itu dinamakan tadzakur, duduknya tahiyat awal. Nah, dan yang terakhir, setiap zikir yang hudurul, yang sifatnya menghadirkan, nah ini memperjalankan, mengantarkan, menyampaikan, mengirim, menerima, nah itu namanya dinamakan dengan zikir takarub. Nah, takarub ini duduknya uzlah atau bersila. Nah, baik para jemaah, mungkin itu bisa menjadi pedoman mulai sekarang. Jangan asal kita melaksanakan ibadah tanpa ada ilmunya. Nah, ini yang dikatakan faqulu mimbi khairi ilmin ya'malu wa amalahu marudatul latubalu. Inilah dia. Jadi beramal beribadah tanpa ilmu pengetahuan itu dikembalikan. Nah, kalau sudah dikembalikan latubalu, tidak diterima. Kenapa? Ya beda. Judulnya dengan isinya itu sudah beda. Nah, kalau umpamanya kita di masjid, kalau di masjid itu kita melakukan ingin melakukan uzlah, sesaat ada yang mau dihadirkan sebelum berjalan, itu kita harus miring ke kanan, ya, miring ke kanan sampai 450 derajat. Nah, kalau takharub itu miringnya cukup 30, tapi kalau tadzakur itu miringnya
benar-benar takharub itu benar-benar mengarah ke selatan gitu, nyaris ke belakang arahnya gitu, tapi dia ke samping tangan kanan kita, lurus di kanan kita. Nah itu namanya sudah tingkat takharub tadi. Nah tapi kalau umpamanya tadzakur, ada sesuatu yang harus dizikirkan, miring 30, tidak boleh langsung mengarah ke kiblat, miring 30 derajat. Nah itu kalau tadzakur. Tapi kalau tafakur, boleh langsung di situ menghadap kiblat juga boleh. Umpamanya kita mau melakukan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar, melaksanakan zikir selesai sholat boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah bersifat wukuf, bersifat diam, nah itu sudah harus di rumah, harus di makom kita, di rumah lah artinya, tidak boleh di masjid karena nanti akan membuat fitnah. Padahal derajat ilmu ini tinggi karena kita dilihatnya melamun dalam masjid, dipikirnya kalau nggak stres kita, kalau pikir nanti Allah yang terhina. Mending kita yang dihina nggak apa-apa. Kalau Allah yang terhina bagaimana? Bukannya dapat pahala, pulangnya buat dosa berlipat ganda. Nah makanya bermakom di rumah masing-masing. Dan mengenai penempatan tangan pada lantai, itu bukan asal tangan buat lantai, bukan untuk lain-lain gunanya. Itu mengambangkan wujud titik untuk mempertahankan kontak kepada arasnya bumi ini. Jadi bukan asalan ditaruh itu, ya itu ditaruh di lantai itu, dia ada bersambung dengan aras, 4 aras ya. Aras itu naik, dia zat-zat aras Allah itu naik ya gitu, jadi tersambung dia ke dalam gitu ya. Jadi itu bukan apa-apa. Terus mengenai zikir-zikir tadi, duduk ini jangan lupa ya, adab-adabnya itu. Kenapa saya sudah bilang bi'abdihi fil derajatan alal ilmi, ya sesungguhnya adab itu lebih tinggi derajatnya daripada ilmu. Baik jamaah sekalian, mari kita lakukan muzakarah dengan saya kalamkan selalu muzakaratun fil jami'ah. Nanti jamaah menjawab dengan la ilaha illallah allahu akbar, dan silakan mempertanyakan dan bermuzakarah kita insyaallah. Sallu ala muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan kalau ada yang dipertanyakan. Alhamdulillah, terima kasih Bu ya atas tausiahnya tadi. Insyaallah. Ini Pak Budiman langsung angkat tangan nih. Silahkan Pak Budiman. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan tentang duduk tafakur Bu ya. Ini saya ada berniat nanti untuk tahara qalbi karena rumah saya di depan masjid. Saya ingin melakukannya di masjid Bu ya, karena kunci masjid pun saya yang nyimpan Bu ya. Itu bagaimana Bu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya boleh. Kalau ente yang pegang kunci boleh, silakan. Nggak apa-apa, bagus. Ya. Banyak Bu ya. Insyaallah nggak apa-apa. Ya itu aja, asal jangan nanti kita diusir marbot kan gitu. Enggak. Ya udah, kalau kita yang pegang kunci nggak apa-apa insyaallah. Ya udah ya. Terima kasih Bu ya, makasih. Insyaallah. Silakan. Ya, terima kasih Pak Budiman. Pak Ridho, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jelas ya Bu ya suaranya? Bisa, jelas sekali. Alhamdulillah ya. Ya. Jadi
Buya menyampaikan ada 3 tadi, tafakur, tazakur, dan takhorob. Ya. Yang ingin saya tanyakan untuk takhorob, untuk menghadirkan ini ada, apakah kita mulai jam tertentu, contohnya 00 atau ada waktu tertentu Buya, dan kemudian langkah apa saja awalnya itu supaya untuk bisa menghadirkan tadi Buya, mohon penjelasannya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sifatnya menghadirkan itu tergantung makom kajinya. Menghadirkan ini kan sifatnya kajiannya seperti apa ini? Apa tajalli Al-Fatihah, apapun tajalli Bismillah, apa tajalli An-Nas, Ikhlas, semua itu kan bertajalli itu. Nah, kalau jam-jamnya sebetulnya tidak, Allah sudah bilang sebetulnya allazi an-nahya wa an-naina wa anta ainahu an-nahya min aina. Artinya janganlah kamu mencari aku pada waktu dan tempat, sesungguhnya aku sudah ada sebelum waktu dan tempat. Nah, Siap, ya. tapi sebetulnya tidak ada masalah mau waktu kapanpun, ya, namanya milik Allah semuanya. Tapi dalam hal kita mencari memang ada langkah-langkah gitu. Kalau langkah-langkah yang sifatnya wala tafarakula bismillah, semuanya akan tafakur karena kedatangan Allah, memang tidak butuh langkah kita sebetulnya. Kapan saja kan gitu. Tapi kalau kita ingin lebih nyaman, dicari waktu kosong-kosong. Dicari aja waktu kosong-kosong gitu. Insya Allah ya. Jadi biar kita lebih nyaman lah gitu. Terima kasih Buya. Ya, insya Allah. Silakan, masih ada pertanyaan? Terima kasih Pak Ridho pertanyaannya. Pak Desmond, silakan. Ayo, silakan. Mana pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin nanya itu Bu ya, ketika tangan kita satu di lantai itu Bu ya, pandangan kita kemana gitu? Ke aras itu bagaimana maksudnya Bu ya? Aras itu adalah 7 lapisan aras di bumi, 7 lapisan kursi pada langit. 7-nya artinya 7 lapis zat pemulai amal bumi ini jadi. Bumi ini jadi 7 lapis zat. Kalau tidak ada 7 lapis zat, tidak ada bumi ini. Ya, maka dikontraminasikan zat diri dengan zat alam itu menyatu, kekokohan kita semakin kuat. Inilah yang dikatakan kalau kursinya bergerak, aras berguncang. Nah inilah dia. Jadi itu melambangkan titik wujud pada kunal zatnya Allah pada alam. Nah begitu tuh ya. Jadi bukan sekedar buat penumpang kita biar tidak tidur, bukan begitu ya. Itu gunanya untuk mengkombinasikan kepada aras Allah yang ada di pada alam. Kenapa? Karena nanti kalau kita tidak taruh di situ titik wujudnya, inilah titik yang kelihatan di Al-Quran itu, ya. Itu yang titik kelihatan itu. Kalau titik yang tidak kelihatan dalam kolbi dia. Ya. Nah, jadi sama kayak kaji tadi. Kalau basmalah pada alam, bismillah pada diri, kan gitu. Nah, jadi itu salah satu adabnya. Jadi kita taruh di situ supaya kita bisa didatangkan atau didatangi oleh arasnya Allah supaya mendukung makrifat kita untuk mencapai yang kita tuju. Paham? Paham ya. Terima kasih Bu ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Desmond atas pertanyaannya. Masih ada yang mau bertanya? Tuh, Muhammad Hasan tuh. Suruh nanya, gimana tuh? Halo, Muhammad Hasan, kamu nonton film apa ngaji?
Eh, Lagi, kalau ngaji nanya, kalau enggak nonton. lagi nyimak Buya. Emang saya artis apa ditonton-tonton? Itu Khalifah lagi nanya Buya nanti. Ah, ayo silakan. Lihat wajah ya. Ya, silakan Iya. Khalifah. Mental ulama dipakai kan, jangan mental ustadz musola nanti mundur ke kanan loh. Ya, ayo silakan. Ya, silakan Khalifah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tausiah Buya ada Buya sampaikan duduk yang 3. Antara duduk posisi adab, duduk tafakur, tajakur dan takarub Buya. Iya, Untuk tajakur ini kan yang kaitannya dengan ibadah marifat. iya. Yang ingin saya tanyakan, ibadah marifat ini kriterianya seperti apa Buya? Mohon petunjuk Buya. Iya, ibadah marifat itu kan rata-rata kan semua ibadah kan diakhiri dengan marifat. Contohnya umpama mentajalikan Al-Fatihah. Mentajalikan Al-Fatihah pada diri. Bismillah pada diri. Menghadirkan daripada kodrat-kodrat pada latihan mi'raj pada diri. Nah itu juga butuh ma'rifat. Jadi yang sifatnya memperjalankan kodrat Allah itu dilaksanakan dengan tazakur. Itu kodrat Allah. Jadi kalau umpamanya kayak taharoh itu bukan kodrat Allah, itu kita mensucikan dan beribadah kepada Allah. Nah, jadi takarub tadi itu gitu Khalifah. Jadi izin Buya, di sini yang diprioritaskan marifat di sini. Kalau tazakur memang 100% dia makrifat. Kalau sudah duduk tahiyat awal, kalau nggak ada marifat, nggak usah duduk. Karena itu tantangannya ke situ. Tidak ada yang di tahiyat awal itu syahadat aja. Kalau tidak ada tahiyat awal, nggak mungkin ada syahadat itu. Itulah syahadat diri. Yang duduk pada tahiyat akhir itu syahadatnya alam. Syahadat Allah kepada alam, semesta alam. Tapi syahadat Allah pada semesta diri itu ada pada tahiyat awal. Nah gitu. Paham? Ya, terima kasih Buya. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Khalifah atas pertanyaannya. Pak Budiman masih angkat tangan nih. Iya. Silakan Pak Budiman. Wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Buya, apa yang saya tanyakan sudah terjawab oleh Buya atas pertanyaan Pak Khalifah. Cuman mau saya minta penjelasan lagi, apakah tetap ditutup muka kita pakai surban Buya? Wajib. Bukan apalagi sudah wajib. Karena kelasnya sudah tinggi. Ya. Jadi dia harus berupa makom, namanya mukomat. Mukomat itu sudah sama kita masuk kubur. Nilainya sudah dalam alam kubur, jadi alam barzah. Nah begitu. Jadi memang harus ditutup itu sorban. Dibikin segitiga dulu, baru ditutup ke depannya. Nah itu wajib itu. Jangan lupa minyak sunnahnya dipakai. Kalau nanti keringat dikecium malaikat, pasti nggak bakal juga mau. Ya. Ya makasih Buya. Berarti selama ini salah duduk saya Buya. Alhamdulillah ada salah nggak apa-apa berarti dikerjakan. Ya alhamdulillah. Ya, terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Silakan. Terima kasih Pak Budiman. Pak Bonari, silakan Pak Bonari. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang tawakur Ya. itu apa yang dibaca, terus tasakur itu apa yang dibaca. Oh iya, kalau yang mau dibaca, nanti kita pelajari. Sekarang kita belajar dulu tentang peraturannya. Ya. Nah, contohnya taharoh. Nah, taharoh sudah kerjakan belum?
Taharoh sudah belum? Belum dia. Nah, nanti kalau taharoh dikerjakan, itu duduknya sudah tahiyat akhir, tafakur itu. Ya. Nah, nanti yang akan dikerjakan itu sesuai dengan ilmunya. Yang penting sekarang kita sudah tahu dulu tingkatan-tingkatannya. Nanti kalau datang turun amalan, tingkat ma'rifat nanti apa? Nanti kalau kurang paham tanya lagi gitu. Ya. Nanti kan ada tuh turun-turun amalan tuh. Nah, nanti kerja tanyakan ke khalifahnya. Ini kalau ini amalannya ini duduknya macam mana ini khalifah? Duduk di sini aja apa di warung gitu kan? Ya. Paham? Ya udah, lanjut. Terima kasih Pak Bonari. Silakan Pak Sawal. Ya, silakan Pak Sawal. Ayo, suaranya dinyalain. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, terus. Terus. Ya, saya mau tanya ini Bu ya, apa namanya? Saya udah ngerjain itu taruh lebih 2 hari 2 malam. Jadi apa yang di dalam bacaan itu ada yang tertulis bergerak 3 kali gitu kan batal gitu kan. Saya sebut bergerak 3 kali batal itu apa ya? Tangan kadang suka pegal, kaki suka pegal, tergeser sedikit. Apa itu termasuk bergerak? Apa gimana tuh Bu ya? Itu maksud saya. Terus satu lagi, itu mata ditutup apa bisa dibuka bisa ditutup gitu maksudnya? Ya, kayak jalan ke puncak enggak buka tutup. Iya. Jadi begitu ya. Kalau yang namanya ibadah wukuf tidak boleh mempergunakan jasad. Yang dimaksud gerak yang batal itu kalau digunakan contohnya untuk menggaruk atau membenarin kaki atau meluruskan tangan pegel. Nah, itu batal. Cuma kalau dia pegel sampai apapun rasa pegelnya itu tidak akan membatalkan. Tapi kalau sudah digerakkan, diluruskan kaki segala macam yang berupa gerakan itu baru batal dia. Gitu ya. Nah, terus yang keduanya, kalau persendian itu sakit, memang setan itu di persendian. Jadi memang itu tantangannya. Jadi kalau untuk menghilangkan rasa sakit dan pegal di diri kita, karena setan itu dia bersembunyi di persendian manusia, tengkuk, lutut, pundak, semuanya. Nah, karena yang diincarnya apa? Yang di persendian juga. Apa itu? Yaitu hawa dari diri kita, yaitu tulang sulbi. Ya, di sini. Jadi ini yang diintainya juga gitu. Jadi kita kalau mensucikan kolbi, yang kena itu setan yang ada di seluruh persendian. Jadi kalau untuk menghilangkan rasa sakit dan pegal tadi, fokus kepada ma'rifatnya. Itu yang mengalahkan. Kalau kita masih merasa pegal, berarti kita tidak fokus ke ma'rifat yang dikerjakan. Narik air subahnya masuk ke dalam kolbi. Yang kedua, enggak merasa malu hadasmu di depan hidungnya Allah. Maka bersegera kita menyingkirkan dosa kita yang ada di depan Allah. Allah itu dalam kolbi mukmini baitullah. Dia bersembunyi dalam hati, tapi hatimu dibalut oleh dosamu. Bersegera sucikan cepat, buang cepat. Merasa malulah kita kepada Allah kalau di depan Allah sendiri hadas dosa kita masih banyak. Makanya kita bersihkan dengan air subahnya itu. Jadi niat diperkuat, jangan asal mengerjakan tanpa niat, itu juga tidak boleh. Ya, kesadaran merasa bersalah menghancurkan cepat karena kita malu di depan Allah itu sendiri, hadas kita itu banyak.
Kita harusnya nggak tenang. Jangan kita bahagia santai tapi Allah kita selimuti dengan dosa. Makhluk apa macam gitu? Jadi kita tidak boleh merasa bangga senang hidup kalau di depan Allah sendiri hadas maksiat, hadas maling, hadas hutang nggak dibayar, semua itu ada. Nah, cepat sucikan dari taharah qalbi itu. Bersihkan dengan air subah. Seperti kita waktu kecil-kecil, rumah berantakan, orang tua pulang dari pasar. Sebelum orang tua sampai di rumah kita rapikan cepat. Takut dia marah. Nah, begitu kita terburu-buru juga untuk mensucikan hati kita, supaya Allah tidak melihat keburukan kita. Paham? Jadi jangan santai-santai. Ya, saya 14 harinya cukup setahun ya. Nah, itu namanya apa? Semangatnya cepat, malasnya lama. Nah, ini istilah orang Padang. Maunya cepat, malasnya lama. Nah, ini harus dihindari. Ya. Jadi kalau kita ingin beribadah, kalau ibadah ini merusak kepada Allah, buang secepatnya. Kenapa? Ada 5 kodrat Allah yang tidak boleh bertemu hadas kita. Nah, itulah wujud, idam, bako, mukhalifatuhu lil hawadis, qiyafuhu binafsihi. Dia nggak boleh ketemu hadas. Kalau ketemu dia dengan hadas, masuk hitungan dosa kepada kita. Makanya kita harus bersegera taharah qalbi, ya. Paham? Ya. Insya Allah. Dia tadi apa mata bisa hari cukup? Tolong, kalau bicaranya bahasanya agama sedikit. Ya. Kalau telepon nggak apa-apa. Insya Allah gitu. Coba dulu bilang dulu insya Allah. Coba insya Allah dulu. Coba. Insya Allah. Nah, begitu. Kita calon ulama. Kita bukan murid belajar dari nggak tahu jadi tahu. Kita ini belajar menjadi panutan umat. Panutan umat itu dengan kerasnya aja tuh setan takut. Aura ilahiyahnya naik. Mana mau setan takut. Ya kan? Justru itu kita harus memperlihatkan kebisaan. Kalau ular bisanya tajam, tapi kalau manusia aura ilahiyahnya itu yang kuat. Nah, itu menandakan kaji itu sudah jadi aras dalam diri. Paham, Pak Sawal? Yang semangat ya ngajinya ya. Iya. Lihat gurumu nih. Saya ini orangnya begini, makanya ilmu mustajab. Tapi kalau kita cengar-cengor ya nggak bakal ya. Karena batin kita akan begitu juga. Jadi kalau kita di jalan Allah, yakin itu tidak 2 kali, sekali. Contoh apa? Takbir solat, ya. Allahu Akbar. Kalau keyakinan lemah, tulisan jadi Allah, ya. Tulisan jadi Tuhan. Tapi kalau yakin kita kuat, yang diajarkan itu pas dapat langsung. Kalau yakin itu kuat. Nah, itu dalam hanya satu kata, kalau kita tidak kuat keyakinan, bisa menyembah apa yang kita lihat. Apa yang kita lihat? Tulisan jadi Allah. Mobil jadi Allah. Semua jadi Tuhan. Nah, hati-hati. Ya, kita akan belajar mana yang dikatakan dengan satu patah kata Allahu Akbar terjadi umat dan Tuhan. 2 sekali itu dapat. Yang menyembah dengan yang disembah terjadi dalam satu kata. Itu akan kita belajar sampai ke situ. Jadi ma'rifatnya dari sekarang dilatih kuat ya. Ma'rifatnya benar-benar harus dilatih, diperkuat, dipersucikan terus. Sejak dari terima amalan taruh, udah berapa hari baru dikerjakan? Baru 2 hari, Bu ya. Nah, diterima amalan sudah berapa hari? Ada 5 hari kayaknya, Bu ya. 5 hari ini. Sedang dipelajari apa sambil buat? Nah, itu Nah, berarti katanya harus ditingkatkan terus ya. Jangan menunggu lama ya.
Paham? Insyaallah Buya. Insyaallah itu yang penting. Iya, arasnya harus diguncang sedikit ya enggak? Iya, insyaallah. Insyaallah. Ada lagi? Ya, terima kasih Buya. Insyaallah. Amin, insyaallah. Ya, di sini kalian dibentuk ya. Kalau dibentuk harus siap ya. Artinya nanti saya nggak pernah dikerjasin dari kecil saya. Jangan, ini masalah Tuhan ya. Kita kalau siap dibentuk ya kita harus ikhlas. Dibentuk itu tidak mudah makanya nggak ada guru pembinaan jalan kepada Allah tuh nggak ada. Tapi kalau guru tentang penceramah Allah tuh banyak. Nah, ini pembinaan, penuntunan ke jalan Allah. Paham? Iya. Lanjut pada yang lain. Terima kasih Pak Sawang atas pertanyaannya. Kita ke Pak Ardia Syam. Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan Bu ya. Di dalam taharah kolbi kita disuruh duduk tahiyat akhir. Pertanyaannya adalah di situ ada lagi kepala ditundukkan ke arah kolbi. Kolbi di sini apakah di tengah dada atau di kiri dada, Bu ya? Di tengah ulu hati. Oh, di tengah ulu hati. Iya. Ya. Nah, di tengah ulu hati. Jadi kalau kita tarik napas, habisnya pas di kolbi itu. Habisnya di kolbi itu. Nah, di tengah ulu hati lurus banget tuh, lurus sekali. Ya, lurus. Pokoknya yang berurusan goib semuanya lurus. Akal nggak bisa dilihat di sini. Pernapasan hidung nggak juga bisa dilihat. Suara juga nggak bisa dilihat. Nyawa juga nggak bisa dilihat. Kolbi juga nggak bisa dilihat. Nafsu syahwat juga nggak bisa dilihat. Ini garis goib. Nah, garis nyatanya melintang. Ada jantung, ada paru-paru, ada kulit, daging, urat, tulang. Nah, makanya lambang kesehatan itu tanda tambah. Nah, fisik dengan metafisik. Nah, gitu ya. Jadi kalau jalan Allah itu lurus. Nah, mulai dari makni sampai basar, sampai kalam, hayat, qalbi. Nah, itu semua tidak ada yang terlihat. Jadi lurus itu insyaallah ya. Pak Andi Yamsam. Ya, lurus dalam satu garis ya Bu ya. Iya, itu nanti katakan siratal mustaqim, lurus ya. Insyaallah. Ya, insyaallah. Terima kasih banyak Bu ya. Insyaallah, Pak Sam, insyaallah. Ada lagi kira-kira? Baik, para jemaah, saya tahan dulu 10 menit. Nanti saya kembali lagi. Saya istirahat dulu 10 menit untuk mengakhir YouTube dulu insyaallah. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi muzakarah 10 menit insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para hadirin, itulah grup 1 jamaah yang insya Allah masih pemula, masih baru bersemangat-semangat, belum berapa lama selesai dari baiat dan ada di grup 1. Alhamdulillah pelan-pelan insya Allah ilmu tauhid ini akan bisa dijalankan oleh semua umat, asal memang syaratnya walazina jahadu fitna lahadihum subulana. Bersungguh-sungguhlah di jalanku, maka akan kuperlihatkan kepadamu Ankabut insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil dari muzakarah tadi dan menjadi suatu bermakna hendaknya berbagi ilmu kepada sesama ini. Mudah-mudahan berkah, mohon doanya bagi para jemaah yang ingin memperdalam ilmu pengetahuan amal ibadah. Silakan menghubungi nomor HP, nomor telepon yang ada di YouTube Buya Pasaman Timur. Insyaallah kita sudah siapkan fasilitas grup belajar tentu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh yayasan kita, Majelis Zikir Ma'rifatullah
Jakarta, Sumatera Barat, insyaallah. Baik, para hadirin, para pemirsa, sahabat dan kerabat pun dimanapun berada, untuk malam ini saya akhiri dengan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.